segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu.
tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk Kau yang di atas tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Oh, kami tinggikan Engkau yang duduk, Kau Raja kami. Aku muliakan dan ku dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Thank you. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Dengan segenap hati kita serukan bersama, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Ku bersyukur tak habis-habisnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Betapa besar rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu,
kita di hadapan-Mu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Kau baik Tuhan, lebih baik dari segala yang kami kenal di dunia ini. Kau baik Yesus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Namaya namaya shikira pata pakurama. Namaya shikira. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami muliakan, ya Yesus. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku.
setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, itu yang kau sediakan bagiku. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Ku sembah, hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Oh, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, oh, ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan
Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu yang tak pernah berubah di dalam hidup kami. Situasi kondisi Tuhan, waktu demi waktu, zaman ke zaman senantiasa mengalami perubahan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah sesuatu yang berubah, di tengah-tengah sesuatu yang goncang sekalipun, pribadi Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu yang membuat kami tenang, itu yang membuat kami aman, berjalan di tengah situasi kondisi apapun, termasuk di dalam situasi yang tidak jelas. Kami tahu Tuhan senantiasa menjadi fondasi dalam hidup kami. Kami gak perlu takut dan khawatir. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami. Biarkan kami berjalan di dalam kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita menyadari bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, situasi kondisi itu bisa sewaktu-waktu berubah. Bahkan segala sesuatu yang kita rancangkan sekalipun, atau kita buat perencanaan, karena memang itulah seharusnya yang kita kerjakan sebagai manusia. Di tengah-tengah rancangan, prediksi, atau perkiraan yang kita bisa lakukan, tapi tetap di tengah-tengah kondisi yang kita yakin hal itu bisa berjalan sesuai dengan rencana atau prediksi kita, tiba-tiba saja bisa berubah. Ya memang itulah kondisi kehidupan kita manusia, itulah kondisi dunia. Segala sesuatu bisa berubah, bahkan seringkali perubahan itu membuat kita mungkin kondisinya makin lama makin terpuruk ke bawah. Tapi kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah segala sesuatu kondisi yang bisa berubah, pribadi Tuhan Yesus itu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kalau kita berbicara mengenai sebuah bangunan, fondasi itu gak boleh berubah. Kalau fondasi berubah maka runtuhlah atau hancurlah bangunan itu. Demikian juga di dalam bangunan kehidupan kita. Ada sebuah fondasi yang tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Yaitu si Yesus sendiri. Itulah yang membuat kita aman, tenang, menghadapi situasi bahkan kondisi yang tidak jelas sekalipun. Kita akan melihat kasih setia Tuhan itu betul-betul membuat kita aman dan tenang. Kita lihat di dalam Alkitab kita, penulis kitab Mazmur pasal 63 ayat yang keempat berkata demikian. Mazmur 63 ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Sekali lagi Mazmur 63 ayat yang keempat dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kasih setia di dalam versi Alkitab bahasa Inggris dipakai kosakata demikian, loving kindness. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dipakai kata kesed. Dan kesed itu bagus sekali, memiliki makna adalah goodness, kindness, and faithfulness. Sehingga tadi loving kindness atau kesed di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan saya suka dengan bahasa kita dipakai kata kasih setia. Kenapa kasih harus selalu disertai dengan kesetiaan? Kesetiaan demikian juga tak bisa lepas dari yang namanya kasih. Seolah-olah dua hal ini jodoh. Kasih selalu diimbangi dengan setia. Setia di mana ada kesetiaan, di situ ada kasih. Kasih berbicara mengenai kebaikan, kepedulian, bagaimana sesuatu yang diberikan kepada pihak yang lain. Bukankah itu menggambarkan pribadi Tuhan kita yang selalu memikirkan apa yang terbaik, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga tak terbantahkan kebaikan Tuhan yang merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita sebagai manusia. Tapi puji Tuhan, kasih Tuhan itu bukan hanya 1 kali 2 kali. Bukan hanya 1 bulan 2 bulan. Kasih Tuhan itu begitu setia seumur kehidupan kita. Bahkan meskipun kita sudah tidak ada di atas muka bumi, dari generasi ke generasi kasih Tuhan itu tak pernah berubah. Kematian Tuhan sih cukup 1 kali di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi kasih Tuhan itu yang luar biasa disertai dengan kesetiaannya
Bukan hanya sekali dua kali, tapi seumur hidup kita. Bahkan sepanjang zaman, sepanjang dunia ini ada. Bahkan dari kekal sampai kekal. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga kasih dan kesetiaan menjadi jodoh. Di mana ada kasih, di situ kesetiaan Tuhan ada. Di mana ada kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan. Tapi menarik sekali kalau kita mempelajari kenapa Mazmur atau penulis Mazmur 63 mencatat demikian. Kita coba perhatikan ayat demi ayat sebelum dan sesudah daripada ayat 4 tadi. Mari kita lihat Mazmur 63 ayat yang pertama. Kenapa penulis Mazmur 63 ini berkata demikian, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Ayat pertama dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ternyata penulis Mazmur 63 adalah Daud. Dan dikatakan Daud sedang berada di padang gurun Yehuda. Diperkirakan Mazmur 61, 62 dan 63 ditulis oleh Daud ketika dia harus pergi meninggalkan kerajaan rumahnya sendiri. Karena apa? Karena anaknya yang bernama Absalom memberontak. Sehingga Daud harus menyingkir dari rumahnya daripada istananya. Ketika Mazmur 63 dicatat, Daud bukan lagi anak muda yang dikejar-kejar oleh Saul, pendahulunya mau dibunuh. Bahkan Saul sudah lama mati. Daud sudah menjadi raja yang begitu mapan, yang begitu hebat. Semua bangsa-bangsa takluk ketika dia berperang. Tapi siapa sangka anaknya sendiri yang namanya Absalom mengkhianati dia. Sehingga dia harus pergi meninggalkan istananya, meninggalkan rumahnya. Dan harus bersembunyi di padang gurun. Membuat Daud begitu syok, begitu kaget. Dikhianati oleh anaknya sendiri. Dan di padang gurun itulah dia merenungkan tentang kebaikan dan tentang anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kondisi kita dengan mudah bisa berubah, berganti, bahkan kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perencanaan yang kita baik sudah kita rancangkan demikian bisa meleset, bisa melenceng semua. Mungkin kita juga pernah di dalam kondisi seperti yang Daud alami. Pernah dilupakan, pernah dikhianati, pernah ditipu, pernah disakiti. Kondisi-kondisi yang membuat kita seperti masuk di padang gurun. Padang gurun itu kan segala sesuatu sumber daya serba terbatas, serba sedikit. Air serba sedikit. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan begitu luar biasa. Padang gurun menceritakan sebuah fase kehidupan kita yang tidak mudah. Ditinggalkan, dilupakan, sendirian, dikhianati, berjuang, kegagalan bisa terjadi dalam hidup kita. Namanya manusia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan meskipun kita orang Kristen, anak Tuhan, masalah pun kadangkala silih berganti. Ada hal yang tidak bisa kita hindari, bahkan ada masalah-masalah yang tidak bisa kita hindari. Meskipun juga banyak masalah yang kita bisa hindari, asal kita berhikmat dan mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah, sikap kita yang menentukan bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang, bagaimana kita bisa lulus di dalam sekolah atau ujian kehidupan itu. Karena dalam kondisi hidup kita sebagai manusia, kondisi tidak ideal selalu datang di dalam hidup kita. Baik diprediksi atau tidak diprediksi. Ya benar, hidup manusia kadang kita bisa di atas, kadang bisa di bawah. Oh, kalau kita di bawah berarti Tuhan itu tidak sayang ya dengan kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita di bawah, di lembah kehidupan sekalipun, Tuhan tetap tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi, menyayangi kita. Jadi kembali kondisi apapun yang kita hadapi, sebetulnya respon atau sikap kita hati yang menentukan bagaimana kita bisa keluar sebagai seorang pemenang atau sebaliknya iman kita terus terpuruk dan hancur. Kembali melihat situasi Daud, gak mudah. Dia sudah jadi raja yang hebat, pasukannya banyak, tapi dikhianati anaknya sendiri. Membuat dia harus pergi, meninggalkan kerajaan, meninggalkan rumahnya. Namun apakah yang Daud ambil sebagai sikap atau respon menghadapi situasi yang demikian? Bersungut-sungutkah? Menyalahkan Tuhan? Atau mengutuki anaknya? Berkata kurang ajar itu anakku.
Atau apa yang dia responi? Itu yang kita harus pelajari. Sehingga tak heran mengenai Daud, Tuhan sendiri berfirman, Daud adalah seseorang yang hatinya berkenan kepadaku. David is a man after God's own heart. Daud tidak mengutuki anaknya sendiri. Bahkan dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak menyalahkan kondisi di sekeliling dia yang terjadi. Demikian rupa tidak mudah harus masuk padang gurun. Mari kita lihat apa yang menjadi keputusan atau sikap hati daripada Daud ketika menghadapi situasi yang sukar. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Dia bahkan menjerit demikian, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kalau kita baca, kalau kita renungkan di tengah kondisi terjepit, dia tetap menjaga hati dan menjaga mulut lidahnya. Dia gak berani mengutuki Allahnya. Dia bahkan gak berani mengutuki anaknya. Dia gak mau menyalahkan siapapun. Dia ambil keputusan dengan segera, dengan cepat. Meskipun saya tahu keputusan yang tidak mudah. Dia justru berkata kepada Tuhan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Seolah-olah ayat 2, ayat 3 ini kontras dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikejar-kejar, ayat yang pertama membuat dia lari ke padang gurun. Seolah-olah masalahnya langsung hilang, seolah-olah masalahnya gak ada. Dia ambil keputusan untuk mencari Tuhannya di tengah-tengah kondisi yang sukar. Dia ambil keputusan untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya. Kalau boleh mengutip perkataan Yesus ribuan tahun setelah itu. Bukankah Yesus berkata daging kita lemah tapi roh itu penurut. Daud memutuskan untuk dia tidak tunduk takluk kepada keinginan dagingnya. Sebagai seorang manusia biasa sama kayak kita. Disakiti, kita pengen melawan. Dihianati, kita pengen membalas. Ketika seseorang curang kepada kita bisa merancang atau berpikir hal-hal yang buruk tentang orang itu. Secara keinginan daging demikian. Tapi Daud mengambil keputusan ditaklukkannya keinginan dagingnya. Justru dengan kekuatan mungkin yang sudah terbatas. Karena ketika dia harus pergi dari istananya, pergi ke padang gurun berhari-hari. Dia harus bersegera untuk menyelamatkan nyawanya. Saya bisa bayangkan di tengah-tengah mungkin tenaganya yang sekian sisa. Dia kerahkan tenaganya yang sisa itu untuk mencari Tuhan. Bukan berarti dia gak sungguh-sungguh menggunakan hanya tenaga sisa. Tapi karena kondisinya demikian. Seolah-olah gak ada lagi kekuatan. Kekuatan yang ada pun dia tidak sia-siakan. Dia tidak buang dengan percuma dengan kepahitan kejengkelannya. Tapi dia berkata, ya Allah, ya Tuhan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Dia perumpamakan dirinya seperti tanah yang kering, tandus, dan tiada berair. Saya bayangkan kalau kita beraktivitas cukup berat, contohnya berolahraga. Lalu sepanjang olahraga itu kita gak minum, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kalau kita haus betul, dahaga betul. Mau kita dikasih apapun kita gak mau. Yang penting kita bisa minum, apalagi kalau minum air yang dingin, air yang segar. Daud mengumpamakan dirinya demikian. Seolah-olah dia gak butuh yang lain. Seolah-olah dia gak peduli yang lain. Bahkan kerajaan yang ditinggal anaknya yang mengkhianati. Seolah-olah waktu itu gak ada. Yang dia cari, yang dia kejar adalah bagaimana dia mencari atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Daud tahu sumber kekuatan satu-satunya. Sumber penghiburan satu-satunya adalah Tuhan. Di padang gurun sendirian meskipun dia ada pasukan-pasukan yang menyertai. Tapi kesendirian, kesepian di dalam hatinya. Dia tahu yang bisa mengisi hanyalah pribadi Tuhan. Dia mencari pribadi yang bisa mengerti, memahami perjuangannya, kesendiriannya, pergumulannya. Dia mencari seorang sahabat sejati. Dan dia temukan itu di dalam diri Tuhan yang dia sembah, yang dia percayai. Yang dia ikuti seumur hidupnya. Dia berkata di tengah-tengah padang gurun itu, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus.
sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia percaya kalau Tuhan berdaulat, kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan berkarya, kekuatannya pun tak ada yang sanggup bisa menahan. Kemuliaannya pun akan dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Heran sekali, ketika mengalami masalah tekanan yang begitu berat, justru Daud memfokuskan dirinya untuk berjalan bahkan berlari mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi apapun juga, kita memang harus berpikir ulang. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, mungkin ada ketidakbijaksanaan atau kita kurang berhikmat sehingga kita mengalami problem tertentu. Atau mungkin sebaliknya, kita sudah merancang segala sesuatu dengan baik, tapi mungkin rancangan kita itu meleset. Atau apapun kondisi yang tidak ideal yang kita hadapi. Tekanan, himpitan. Dan kita merasa kekuatan kita sudah tinggal sisa-sisa sedikit. Gunakanlah kekuatan itu, justru jangan lari menjauh daripada Tuhan. Gunakan kekuatan kita yang sedikit itu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita melekat kepada sumber kehidupan, sumber kekuatan yang tak terbatas itu. Karena di luar pribadi Tuhan, kita justru tak mampu berbuat apa-apa. Kembali melekat kepada Dia, kembali mendekat kepada Dia. Saya percaya kekuatan yang baru akan ada di dalam hidup kita. Daud mengerti kuncinya itu. Meskipun masalahnya belum selesai. Dia gak ngerti nanti Absalomnya bagaimana. Meskipun pada akhirnya nanti Absalom akhirnya mati. Meskipun pada akhirnya kerajaan keluarganya kembali lagi kepada Daud. Tapi kan waktu Daud menulis Mazmur 63, dia gak mengerti. Dia bukan Tuhan yang mengerti masa depan. Tapi ketika dia mengambil keputusan menggunakan kekuatan yang ada, fokus yang ada. Untuk tidak pahit kecewa dengan kondisi. Dia lari mendekat kepada Tuhan. Kita tahu ending akhir ceritanya, meskipun Daud tidak bisa prediksi. Kalau kita, karena Alkitab utuh di tangan kita, kita ngerti akhir ceritanya. Tapi bagi seorang Daud yang jalan di depan itu samar-samar. Jalan yang jelas yaitu Tuhan yang dia pegang. Sesuatu boleh berubah, sesuatu boleh bergoncang. Tapi dia pegang sesuatu yang tak pernah tergoncangkan. Yaitu Tuhan sendiri. Itu yang membawa Daud akhirnya mengalami kemenangan, pemulihan yang luar biasa. Ayat yang keempat, itulah sebabnya dia menulis demikian. Tadi di awal saya sudah baca ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Dalam perjalanan yang demikian sukar. Dia percaya di dalam hatinya bahwa kasih Tuhan, wujud kepedulian, kebaikan Tuhan selalu disertai dengan kesetiaannya. Daud sadar, karena Daud pun mengalami sejak dia masih muda, umur 17 tahun diurapi Samuel menjadi raja. 17 tahun dapat janji jadi raja, 13 tahun, belasan tahun janji itu seolah-olah makin jauh. Tidak makin dekat, seolah-olah makin jauh. Tapi Daud melihat sungguh-sungguh dari 13 tahun perjalanan hidupnya, bahkan plus lebih. Karena dia waktu nulis Mazmur 63 sudah jadi raja. Berarti lebih daripada 13 tahun dia mengerti. Dia memahami bahwa kasih Tuhan, kebaikan, perhatian, kepedulian Tuhan tidak pernah lepas daripada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan belasan tahun Daud alami di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia punya keyakinan. Dia berkata ayat yang keempat, Tuhan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dia menyadari kasih Tuhan itu gak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu yang membuat dia meskipun perjalanan di depannya dia gak paham. Dia gak tahu akhir cerita pelarian dia dari Absalom. Tapi yang dia pegang kasih setia Tuhan. Dia berkata Tuhan kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Sebab itu bibirku akan memegahkan engkau. Dia putar, dia ambil keputusan. Lidahnya bisa saja mengucapkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang menghancurkan. Tapi dia ambil keputusan bahwa lidahnya akan memegahkan engkau. Akan meninggikan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sukar. Bapak Ibu Saudara, demikian juga seharusnya kita. Di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, kita ingat kembali
kasih setia Tuhan. Ingat-ingat kembali perjalanan yang sudah kita jalani bersama dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong kita. Kalau dulu Tuhan luputkan kita dari maut. Kalau Tuhan dulu sertai kita. Kesetiaan yang gak pernah berubah. Kasih yang ditunjukkan dalam hidup kita di masa lampau. Apapun cerita kita masing-masing, kita punya ceritanya. Entah waktu kecil, kita mau digugurkan waktu kita masih dalam kandungan, maksudnya mau digugurkan. Atau waktu kita masih kecil, mungkin ada orang yang berencana buruk terhadap kita. Waktu kita beranjak dewasa, mungkin ada orang yang mencurangi kita. Dalam perjalanan hidup kita di waktu-waktu belakang, lihatlah bagaimana kasih setia Tuhan itu senantiasa ada kan di dalam hidup kita. Ketika kita mengingatnya kembali, kita punya conviction, keyakinan bahwa kasih setia Tuhan juga akan menuntun hidup kita hari ini dan seterusnya. Meskipun masa depan jalan yang samar-samar buat kita, jalan yang gak jelas. Karena tentu saja kita serba tidak maha tahu. Tapi yang kita pegang adalah kasih setia Tuhan yang membuat kita mantap yakin untuk melangkah di dalam ketidakjelasan di dalam masa depan kita. Termasuk dalam kondisi yang sukar. Ambillah keputusan sama seperti Daud. Dia ambil keputusan untuk melihat kasih setia Tuhan itu yang dia sudah alami di masa lampau. Dia yakin dan percaya kasih setia Tuhan yang sama akan menuntun dia di waktu-waktu yang akan datang. Dia ambil keputusan bibirku akan memegahkan engkau. Lalu ayat yang kelima dia lanjutkan. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Dia ambil keputusan dalam kondisi yang sukar untuk memuji, meninggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan kondisi yang tidak mudah. Kita ambil keputusan untuk kita memuji, meninggikan Tuhan. Sebetulnya kita sedang mengarahkan hati kita untuk fokus kepada pribadi Tuhan, bukan kepada masalah kita. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian yang kebanyakan diinspirasi dari firman Tuhan. Tanpa disadari, kita sendiri sedang memperkatakan firman Tuhan. Kita sendiri sedang memperkatakan kebenaran. Kita sendiri sedang memperkatakan pengharapan, kekuatan, kasih Tuhan. Kita sedang mengingatkan diri kita sendiri ketika kita sedang memuji Tuhan. Oleh karena itu adalah sebuah disiplin rohani yang sangat baik. Di tengah-tengah situasi, kondisi, kita mengambil keputusan untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena disitulah kita diingatkan kembali betapa Tuhan itu baik. Betapa kasih Tuhan itu gak pernah berubah. Betapa pribadi Tuhan itu selalu menuntun, menyertai kita. Akhirnya fokus kita bukan kepada kejatuhan, keterpurukan. Fokus kita kepada Tuhan. Sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala sesuatu yang tidak terbatas. Itulah yang membuat kita akhirnya bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sukar. Daud mengambil keputusan, demikianlah aku memuji engkau. Bahkan dia ambil keputusan demikian seumur hidupku. Gak tahu nanti hasil akhirnya bagaimana. Dia di padang gurun Yehuda, pokoknya dia ambil keputusan, aku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Demikianlah harusnya komitmen yang kita ambil pula. Kita gak tahu perjalanan kita di masa depan akan kita alami apa, kita akan hadapi apa. Perubahan macam apa yang kita akan alami. Baik diri kita, baik pasangan kita, baik anak-anak kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita gak mengerti. Daud pun tak mengerti apa yang dia akan hadapi di padang gurun Yehuda. Tapi dia ambil keputusan, aku akan memuji Tuhan seumur hidup. Mari kita ambil keputusan yang sama, seumur hidup kita. Memuji, meninggikan Tuhan. Menceritakan kebaikannya. Menceritakan anugerahnya. Menceritakan bagaimana pembelaan Tuhan yang tak pernah berhenti. Mungkin hari ini kita belum ditolongnya. Mungkin hari ini doa kita belum dijawabnya. Mungkin hari ini mujizat belum terjadi. Tapi ambil keputusan mulut kita. Tak pernah kita mau bersungut-sungut nyalahkan Tuhan. Atau dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan apapun kondisinya, aku mau tetap setia. Aku mau tetap ikut Tuhan sampai akhir, sampai selesai. Lalu ayat yang ke-7 Daud berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, perhatikan kalimat berikutnya,
merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Kalau ada kata-kata sepanjang kawal malam, gembala Israel itu menghitung bukan 1 malam, tapi 3 kali malam jaga. Jadi setiap kali mereka berkata demikian, sepanjang kawal malam itu 3 malam berturut-turut. Berarti kita tahu, tantangan kondisi yang Daud hadapi itu gak mudah, sampai dia tuh gak bisa tidur berhari-hari. Ketika dia tidak bisa tidur berhari-hari, kan katanya ada orang atau para ahli lah ya, mengajarkan kan kalau kita sulit tidur katanya suruh hitung domba sambil pejamkan mata. 1, 2, 3 sampai 100, 1000 nanti tertidur. Tapi Daud tidak mendisiplin demikian. Dia bukan menghitung dombanya. Dia tidak menghitung rakyatnya, pasukannya. Yang dia ingat adalah sang pemilik domba itu, yaitu Tuhan, itu gembalanya. Yang dia ingat adalah gembala agungnya. Yang dia ingat adalah Tuhannya. Yang dia ingat adalah juru selamat atau gembala yang telah menuntunnya dalam kondisi-kondisi baik yang mudah maupun yang tidak mudah. Itu yang dia ingat. Sepanjang kawal malam di tempat tidur, itu yang dia ingat-ingat. Apa yang kita ingat Bapak Ibu Saudara? Ketika kita di tempat tidur kita sebelum kita memejamkan mata. Atau apa yang kita ingat ketika kita gak bisa tidur karena tertekan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sudah cukup lama tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan pulas. Bahkan harus pakai obat tidur. Coba lakukan seperti ayat yang ke-7. Bahkan apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Ketika kita tidak bisa tidur karena tekanan mungkin atau karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ingatlah pribadi Tuhan. Ingatlah kesetiaan Tuhan. Mungkin gak langsung jadi obat tidur. Tiba-tiba kita langsung tertidur. Tapi hati kita, jiwa kita didisiplin demikian. Untuk kita mengarahkan kepada sesuatu yang benar. Yaitu pribadi Tuhan kita. Yang gak pernah meninggalkan kita. Yang gak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ingat kepada Dia. Dia adalah penolong kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Naungan sayap berbicara mengenai perlindungan iman akan perlindungan Tuhan. Lalu ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Naungan sayap berbicara mengenai perlindungan. Iman kepada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tangan kanan berbicara mengenai kekuatan, keperkasaan. Selalu Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan hadir, ada perlindungannya, ada tangannya yang kuat, yang begitu perkasa, yang bisa mengangkat kita. Ayat yang ke-10, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi ayat 12 dia menyimpulkan demikian. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengadakan dusta akan disumbat. Itulah ekspresi imannya Daud. Daud mengambil keputusan. Dia percaya dia akan berlindung dalam naungan sayap. Berbicara mengenai perlindungan Tuhan. Tangan kanan yang menopang berbicara mengenai keperkasaan, kekuatan Tuhan. Meskipun kembali Daud belum selesai daripada proses di padang gurun Yehuda. Tapi dia ambil sikap demikian. Dia percaya kepada Tuhannya. Dia tahu Tuhannya gak pernah berubah. Dia ingat kasih Tuhan. Selalu ada kesetiaan. Kesetiaan berbicara mengenai sesuatu yang begitu panjang. Sesuatu yang begitu konsisten. Sesuatu yang begitu stabil seperti fondasi yang tak tergoyahkan. Demikian Daud tahu, Daud menyadari bahwa kasih setia Tuhan senantiasa akan menuntun perjalanan hidupnya. Dan itulah yang buat dia menang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu ini apa kondisi yang kita hadapi? Apakah kita merasa sukar, terhimpit, merasa tak ada jawaban, merasa masuk di dalam kondisi padang gurun. Seperti Daud. Entah mungkin dihianati. Entah mungkin
anggota keluarga kita, seseorang yang kita andalkan, seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita kasihi. Mungkin dipanggil Tuhan, dia meninggal dunia. Kondisi yang gak mudah, kondisi yang sukar. Biarkan hari ini ambil keputusan. Sama seperti Daud mengambil keputusan. Yang pertama dia gak mau bersungut-sungut. Dia pakai lidahnya, dia pakai perkataannya untuk dia berseru mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, dia putuskan untuk memuji-muji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Yang ketiga, dia percaya kepada perlindungan Tuhan. Dia percaya kepada kekuatan Tuhan yang senantiasa akan menolong hidupnya. Apapun kondisi Anda, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa bagi Anda. Kalau Anda memasuki kondisi yang gak mudah di padang gurun, hari ini biarkan firman Tuhan menguatkan Anda kembali. Mengingatkan Anda kembali. Karena Anda sekali-kali tak pernah dibiarkan, ditinggalkan, dilupakan Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan begitu menyayangi Anda. Kalau Anda merasa tertekan, bahkan tadi seperti yang Daud alami sepanjang kawal malam, sekian malam bahkan gak bisa tidur dengan nyenyak. Selalu khawatir, selalu cemas. Mungkin ada di antara Anda yang mengalami demikian. Biarkan hari ini saya mendoakan dan lihatlah kasih setia Tuhan itu akan ada di dalam hidupmu. Kalau Anda menghadapi kondisi yang demikian, bisakah taruh kedua tanganmu di dadamu? Izinkan saya berdoa dimanapun Anda berada. Kuasa Tuhan sanggup menjamah, mengubahkan kehidupan Anda. Mari satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, Kau melihat umat-Mu, apapun kondisi yang mereka hadapi. Mungkin mirip-mirip seperti yang Daud hadapi di padang gurun Yehuda. Dihianati, ditinggalkan. Meskipun dia memang lari bersama dengan beberapa pasukannya. Tapi siapa yang bisa paham hati Daud yang paling dalam? Sama seperti umat-Mu ya Tuhan, mungkin mereka betul-betul bukan berarti seorang diri, gak ada seorang pun di sekitar mereka. Mungkin mereka pasti punya pasangan, ada anak-anak, ada komunitas rohani. Tapi kami menyadari namanya manusia, gak bisa paham hati kami 100%. Hanya Engkau saja Tuhan yang paham. Oleh karena itu Tuhan, kondisi apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan. Engkau yang memberikan anugerah-Mu turun dalam hidup mereka. Setiap kekhawatiran, kecemasan, biarkan keluar dari hati setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan itu menyertai. Limpahkan dengan kasih setia Tuhan. Tuhan itu menunjukkan perhatian, kebaikan tidak hanya 1 kali, 2 kali dalam hidup umat-Mu. Tapi seterusnya ya Tuhan, Kau nuntun mereka ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Tuntun setiap umat-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu ya Tuhan, bahkan cemas hatinya, susah tidur. Bahkan harus tergantung kepada obat tidur. Biarkan mulai malam hari ini Tuhan. Biar hari ini ketika malam nanti istirahat mungkin. Mereka tidak lagi tergantung kepada obat itu. Mereka akan dipulihkan. Mereka betul-betul mengalami damai sejahtera. Hati mereka, pikiran mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Gantikan Tuhan ketergantungan obat tidur itu dengan ketergantungan akan Engkau. Selalu mencari Engkau. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Jamah umat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tak seorang pun putus asa. Berikan pengharapan yang baru. Kalau ada orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri, Tuhan luputkan mereka. Kembali berikan pengharapan. Kekuatan-Mu melimpah ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya merasa ada seorang wanita yang belum lama baru saja ditinggal oleh pasangannya. Tuhan panggil dia, meninggal dunia. Padahal sebelum waktu itu, entah saudara atau keluargamu juga ada yang dipanggil Tuhan. Sehingga kau hari ini harus berurusan dengan banyak hal yang menggantikan kondisi atau fungsi daripada suami. Lalu juga harus memperhatikan, harus membawa anak-anakmu berjalan di dalam pendidikannya, entah masa depannya. Banyak hal yang kau khawatirkan. Engkau merasa mampu gak ya menjalani demikian kondisi yang sukar. Seolah-olah yang lalu-lalu ditinggalkan keluarga saya sudah berat. Tinggalkan pasangan yang terakhir begitu berat.
begitu memukul jiwa dan harapan dan imanmu. Tapi biarkan hari ini Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dari waktu ke waktu Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan dari waktu ke waktu begitu setia. Saya rindu mendoakan Anda yang demikian. Tuhan memberkati, berikan kekuatan ya Tuhan. Mungkin wanita ini bingung, bahkan tidak yakin untuk bisa berfungsi dengan baik. Tapi biarkan kembali firman-Mu menguatkan. Kasih setiamu dicurahkan dalam hidup wanita ini. Sehingga dia tahu dia gak sendirian, dia akan berjalan dengan anugerah, dengan kekuatan Tuhan. Tuhan berikan kemudahan, berikan kemurahan. Ketika dia harus mendidik anaknya, bekerja dan lain sebagainya. Berkat-Mu Tuhan tercurah di dalam kehidupan wanita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin juga menuntun Bapak Ibu Saudara di dalam doa menerima keselamatan. Kalau sekiranya ada di antara Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin Anda orang Kristen. Tapi beberapa waktu yang lalu Anda tinggalkan iman Anda kepada Tuhan. Anda merasa dalam Tuhan, atau ikut Tuhan dan di luar Tuhan sama saja, gak ada bedanya. Kalau Anda demikian juga ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus, aku menyadari aku adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga. Dan hari ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mulia. Katakan hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan dan jadilah Raja atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan demikian juga Tuhan, pakai aku untuk memberitakan kabar baik, berita Injil. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita yakin kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita berjalan di dalam pengharapan yang demikian, Anda pasti akan menemukan kasih setia demi kasih setia Tuhan senantiasa berkelimpahan. Haleluya. Mari angkat hati kita sekali lagi. Angkat suara kita, angkat iman kita kepada Dia. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Bersama-sama semuanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, menjamah hidup kami. Haleluya. Syaralamaramaramaya sandaralamo. Haleluya. Haleluya. Ora bakabasya karalamaya ralamu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Jemaat saja naikkan pujian ini. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Terpujilah
kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tuntun kami terus berjalan dalam kasih setia Tuhan. Kami tahu di luar itu kami tak mampu berbuat apa-apa. Sertai ya Tuhan, Kau menarik yang jauh Tuhan kembali dekat kepadamu. Dan kami Tuhan yang sudah berada dekat dengan Tuhan, biar sungguh-sungguh kami terus berjalan dan Kau mau melepaskan pribadi-Mu. Menukarkannya pun demi apapun juga di dalam perjalanan hidup kami. Tuntun ya Tuhan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya Tuhan menyertai menuntun setiap umat-Mu ya Tuhan di dalam jalan-jalan kami. Sehingga kami disertai dituntun Tuhan di keluarga kami, di pekerjaan kami, di studi kami, di pelayanan kami, di seluruh aspek kehidupan kami. Dan jadikan kami garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu ada menyertai kami. Dan biar mulai dari hari ini, biarkan kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan, pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami ya Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji